Oke, kalau minggu lalu kita udah bahas tentang internship, dokter internship secara general. Kalau sekarang yang kita bahas adalah apa bedanya selama dokter internship ini kerja sebelum dan setelah COVID. Sebenarnya secara realitanya tuh dokter-dokter tuh gimana sih menghadapi COVID ini? Kakak udah pernah, kan udah mengabdi nih, udah jadi dokter internship sebelum COVID ya. Gimana bedanya sih? Maksudnya kayak pasti beda banget kan, maksudnya kayak oke pasti pakai APD tambahan atau lalala, tapi dari tempat prakteknya sendiri gimana perbedaannya, perbedaan situasi semua ini tuh gimana? Kebetulan di wahana gue belum booming gitu loh, belum kayak merasa itu di Jakarta gitu kan. Saya gitu. Loh, iya bener kan, kita itu baru mulai masuk di Jakarta kan COVID itu masuk Indonesia bulan Februari Maret kan? Februari kan? Ya. Nah, waktu Februari sampai Maret itu kita masih jaga dalam keadaan masih cuma pakai masker bedah, sampai akhirnya teman saya ya tiba-tiba batuk-batuk nih 5 hari batuk, sampai ya baru ketahuan kalau misalnya riwayat pasien yang riwayat kontak sama dia ternyata positif hasil swabnya gitu. Terus mulai dari situ baru itu kayak pukulan telak sih menurut gue ya. Jadi wahana gue jadi kayak disorot gitu tentang APD segala macamnya. Nah, baru mulai dari situ APD-nya dilengkapin segala macamnya. Kalau dari segi pasien sih, kebetulan waktu itu kan gue emang gue sekelompok kan sama sama teman gue ini, dan dia sama kita jaga IGD, kita lagi stasi IGD. Itu kelihatan banget perubahan drastisnya sih. Kayak gue itu kapasitas IGD gue waktu zaman gue jaga IGD itu kapasitas cuma 10 bed. Dalam satu shift itu total bisa 40 pasien. Waktu COVID itu benar-benar bisa dalam satu shift cuma 10 pasien paling banyak. Jadi sesepi itu. Cuman kesini-sini karena kebetulan sempet ya Sukabumi dideklarasikan sebagai zona hijau ya. Orang-orang jadi tidak takut Kembali lagi. Ini datang lagi. Jadi ya kalau di grafik kayak sempat turun gitu sampai beneran sepi banget. Sekarang sih udah rame lagi. Kalau di Kayu gimana kemarin di Kupang? Pas lagi COVID melanda, aku lagi di puskesmas. Puskesmas kan emang maksudnya ya lini pertama banget ya, semua orang akan ke situ dulu sebelum ke rumah sakit. Dan karena COVID gejalanya nggak jelas, kayak batuk-batuk aja, itu kan udah, maksudnya padahal semua pasien puskesmas kan rata-rata batuk pilek ya. Yeah. Nah, jadi kebetulan kepala puskesmas aku kita langsung ketemu, maksudnya dokter umum sama perwakilan NISHIP ketemu, terus langsung bilang nih, kayaknya kita perlu ada meja screening nih dari depan. Langsung dibikin meja screening, hari itu juga kita waktu itu langsung disuruh bikin ini, checklist apa aja yang pasien itu nggak boleh masuk gitu, kayak gejala-gejala apa aja. Nah, terus habis itu memang waktu itu APD belum ada, jadinya kita langsung ini sih kayak cari-cari APD kemana-kemana gitu, minta-minta sumbangan, terus ya udah langsung di-adjust kayak gitu sih pelan-pelan. Dari tempat gue sih kebetulan udara secara umum sih cukup baik ya, walaupun daerahnya lumayan terpencil kan pulau sendiri ya. Kayak Didit juga sih ngerasainnya dulu kayak jauh banget gitu Jakarta kan pertama kali. Kalau masuk pun masih lama lah gitu kan, kayak kebanyakan orang waktu pertama kali itu mikirnya gitu. Lama-kelamaan sejak mulai banyak yang meninggal itu, dan terutama kena ke dokter-dokter juga, spesialis di tempat gue tuh kebetulan kayak kompak. Kayak jadi ya mereka menggerakkan juga rumah sakitnya buat persiapan gitu, buat hadapin kok nantinya datang gitu COVID ini. Disediain baju khusus rumah sakit gitu sama rumah sakitnya. Jadi kalau tiap dinas ganti baju itu dulu, baru dinas gitu. Terus itu baru pakai hazmat, semua segala macam, masker, N95 dan sebagainya. Lalu kalau dari kesiapan dokternya sendiri untuk menghadapi pasien-pasien, awal-awal memang agak kelabakan gimana protokol yang jelas, gimana alur penanganan, ruangan dan sebagainya, karena kan ruangan isolasinya sendiri juga nggak memadai di sini. Sampai akhirnya ternyata rumah sakit tempat gua di SIP ini tidak terpilih menjadi tempat untuk ruang rawat inap pasien COVID. Jadi hanya sebatas di IGD saja, dan lalu
Bila rapid testnya positif, maka dirujuk ke rumah sakit rujukan. Tapi kalau dari kesadaran pasiennya, di sana gimana? Kayak, oh tidak ada COVID. Tapi banyak loh yang kayak gitu. Ya, balik lagi maksudnya, gue tuh kagetnya adalah, oh ternyata untuk tahu realita kehidupan masyarakat tuh gue nggak harus jauh-jauh ke daerah gitu. Bahkan yang nggak sejauh itu dari Jakarta pun ternyata kayak gini gitu loh. Gue pernah waktu itu gue pulang jaga malam naik ojek online, terus ngobrol kayak dia taunya gue kerja di rumah sakit tapi dia nggak tahu kalau gue dokter. Dia bilang gini, Bang, itu kenapa sih pemerintah bikin peraturan gini-gini banget? Apalagi di Sukabumi, perasaan COVID di Sukabumi kagak ada. Sama kayak yang Bibit masih kurang aware lah. Nah, nggak pakai masker, terus kayak ini belum sampai di NTT kok kayak gitu sih. Awal-awal sih somehow mereka takut juga sih, kayak kerasa banget waktu di awal-awal tuh jalannya jadi sepi, kosong gitu. Karena pakai masker juga jarang-jarang, paling dari 10 orang paling 1 atau 2 orang yang pakai gitu. Kan new-nya dilupain gitu, kayak normal aja gitu. Itu normal. Jadi mereka sebenarnya masih belum terlalu aware, kayak masih belum terlalu peduli gitu ya terhadap kayak ini tuh beneran ada loh case kayak gini gitu. Sebenarnya nggak tahu sih mereka mikirnya apa ya, cuma ya itu sih salah satu alasan juga kita di Puskesmas terakhir juga yang kita fokusin juga sosialisasi new normal itu kan, kayak sampai ke gereja-gereja, sampai ke di Puskesmas itu orang lagi ngantri juga kita sosialisasikan aja gitu, biar ya minimal nambah lah yang tahu gitu. Kayaknya sih kebanyakan sih pada belum tahu sih kayak gimana protokol yang seharusnya gitu. Tapi setelah diedukasi mereka malah kayak yang ke arah konspirasi COVID yang kayak nggak ada COVID bikinan Bill Gates, atau mereka jadi sadar terus mereka jadi merubah ininya. Kalau di sana sih kayak konspirasi enggak sih, kayaknya belum nyampe juga konspirasi sampai sana gitu. Terus tapi ada yang sadar jadi pakai masker, tapi ada juga yang kayak pakai masker cuma karena takut dimarahin aja gitu, takut ditegur aja, kayak pakai ntar udah nggak ada orang lain yang lihat apa lagi. Berapa banyak yang pakai maskernya di mulut doang tapi kayak nggak nyampe hidung? Banyak sih itu. Kayak ketemu dokter juga kalau lagi di anamnesis gitu kan, kayak tiba-tiba nurunin aja maskernya lagi mau ngomong gitu kan. Kayak, terus kayak pakai kan udah pakai lagi, ntar mau ngomong lagi turunin lagi gitu, kayak nggak tahu sih antara sadar apa enggak gitu. Kalau kesadaran pasien atau orang-orang di Gorontalo, kalau keluar rumah sih aku lihat sejauh ini lebih banyak yang menggunakan masker. Tapi di motor atau kendaraan, tapi ketika sudah berkumpul dengan teman-temannya, itu otomatis mereka melepas maskernya. Jadi sebenarnya gimana ya? Sama aja. Iya sih. Jadi lebih takut sama polusi daripada sama COVID ya? Iya. Iya bener juga ya. Tapi kan kalau misalnya di Jakarta nih, karena masih koas kan di Jakarta tuh informasi itu cepet banget kan. Kayak karena kan sumber informasi juga dari sini kan. Maksudnya kayak oh ya protokol baru setiap bulan ini kita akses internet lalala segala macam tuh cepet gitu ya. Kalau di daerah gimana Kak Ayu? Kayak apakah itu jadi lebih lama? Iya, jadi nggak secepat itu sih. Aku juga dapat kabar-kabarnya kan paling dari grup angkatan atau dari keluarga gitu kan. Kurang lebih sama sih, cuma kalau di tempat gua tuh kebetulan kan dokter spesialisnya juga masih muda-muda ya. Jadi mereka juga lumayan update gitu. Jadi emang biasa pintunya itu emang dari dokter-dokter sih, antara dari spesialis, dari PTT-nya atau dari ISIP-nya. Sehingga sebenarnya informasi yang buat disampaikan ke masyarakat juga jadi lebih lama ya kalau kayak gitu, karena dapatnya sendiri juga dari antar teman dan antar sesama dokter gitu ya. Sebenarnya nggak terlalu beda jauh juga sih, paling seminggu, 2 minggu mungkin. Kalau edukasi pasien-pasien di sana nih, di daerah-daerah kakak-kakak internship itu, kayak kalau di Jakarta kan orang kan karena pinter banget nih, jadi kayak dari WhatsApp nih kayak, oh percaya nih ini semua nih, COVID, segala macam ini. Kalau di sana, lebih kayak parno ke arah sana, kayak, oh ya informasi ini banyak banget, gue percaya semua, atau malah lebih kayak, nggak ada apa-apa. Orang-orang tuh, ini gue bagi ya, di masa sebelum ada diberlakukannya PSBB sama setelah dilakukannya PSBB ya. Kalau sebelum dilakukannya PSBB itu yang gue tangkap adalah orang-orang ini emang takut terkait COVID. Lu ngerti lah mana orang yang takut karena memang dia mengerti, mana dia karena yang takut karena ikut-ikutan aja.
yang gue lihat di sini adalah kalau tipe masyarakat di tempat gue internship waktu itu adalah yang takut karena ikut-ikutin aja gitu. Yang kalau misalnya ditanya, iya saya takut tuh kan ada COVID segala macam. Cuman nggak tahu kenapa takutnya gitu. Setelah ada PSBB itu, yang gue tangkap adalah mereka takut di-COVID-kan. Oh iya, itu kan banyak banget tuh informasi-informasi itu tuh kayak rumah sakit bikin gue COVID sebenarnya, gitu kan. Di judge kayak gitu nggak oleh masyarakat? Banyak loh, banyak. Ini share pengalaman ya. Jadi gue itu pernah ketemu pasien, dia itu gue lupa ada kelainan apa namanya di spine-nya, di spine. Terus habis itu, tapi gejalanya tuh kayak ada batuk, demam segala macamnya. Dan dia dari berpergian dari Jakarta, curiga COVID, wajar dong kita. Ya udah, gue bilang sama keluarganya, kalau misalnya sesuai dengan protokol, dari bepergian ke Jakarta, walaupun gejalanya memang hanya batuk dan demam, kita harus cek ke arah COVID nih. Dan yang tersedia di wahana gue pada saat itu adalah rapid test, gitu. Masalahnya rapid test itu tidak di cover sama BPJS, gitu. Jadi ya di satu sisi kita mau memastikan pasiennya COVID apa enggak, tapi di satu sisi pasiennya harus bayar, gitu. Nah, banyak pasien-pasien yang tidak terima kalau misalnya di-COVID-kan sehingga mereka harus bayar, gitu. Itu pada saat belum ada kebijakan harga maksimal rapid test 120.000. Jadi waktu itu masih mahal rapid test. Nah, masalahnya adalah pada saat orang sudah punya mindset kayak gitu, kita juga susah edukasinya. Maksudnya, gue mau mengedukasi lu, tapi lu udah punya mindset yang dan lu menutup diri terhadap kemungkinan-kemungkinan yang ada, gitu. Lu gak bisa gue edukasi. Ya ngapain gitu. Soalnya gue ngerasa, maksudnya makin kesini tuh, kita tuh mau edukasi yang ngomongnya gimana. Cuman masyarakat ini tuh merasa oh ya gue tahu lah akses internet itu kan kenceng ya, berita-berita informasi itu kan mudah dicari di internet. Tapi bukan berarti yang lu baca itu 100% benar gitu loh. Kami tenaga medis punya loh pertimbangan-pertimbangan yang mungkin bisa kalian dengarkan gitu loh. Kalau misalnya kalian dengerin, kalian bisa mengerti lebih baik loh seenggaknya. Gitu. Mungkin terakhir kali kakak kan sebagai dokter-dokter umum tanggung jawab untuk mengedukasi. Ada nggak nih yang mau disampaikan kepada mungkin teman-teman dari followers dokter awam yang nonton video ini? Yang melihat kayak wah keren banget ya dokter-dokternya. Ini coba dokternya ada yang mau mengedukasi. Ya kalau dari aku sih, sebelum kita mengedukasi orang, baiknya kita lihat diri kita dulu sendiri ya. Kalau kita udah benar, kita juga jalanin protokol kesehatan dengan baik, baru kita ngedukasi orang. Ini khususnya buat semua tenaga medis sih, dari manapun. Pakai masker, nutup hidung dan dagu. Ya, terus social distancing semua. Nah, terus kalau buat masyarakat, semua orang itu punya porsinya. Presiden itu pikirannya udah banyak banget. Dokter juga punya pikirannya sendiri, dan harusnya teman-teman juga punya pikirannya sendiri. Tapi karena memang semua udah ada pikirannya dan semua udah ada porsinya, semua udah ada hak dan kewajibannya masing-masing, kalau udah ditetapkan aturannya, monggo dijalankan. Kalau menurut gue sih, yang penting buat masyarakat, kita harus yakin kalau COVID itu beneran ada, bukan rekayasa sih. Banyak orang-orang yang beranggapan kalau COVID itu rekayasa buat ngancurin ekonomi lah dan sebagainya, tapi kenyataannya kan memang terbukti ada dan sudah ada korban-korban yang meninggal. Ya, mungkin orang-orang sebagian ini yang masih belum percaya sampai mereka merasa ditinggalkan oleh orang yang dikasihan, yang tersayangi. Kalau buat masyarakat pada umumnya yang mungkin bidangnya bukan bidang ini gitu, bukan bidang kesehatan ataupun politik gitu ya, jangan sampai malah jadi bikin pengetahuan sendiri gitu, kayak bikin ya teori-teori sendiri lah yang belum terbukti benarnya juga gitu. Jadi dengan ada protokol ini ya udah dibuat disusun sedemikian rupa ya, tugas kita ya ikutin lah gitu. Kita sudah melewati ini kan hampir 6 bulan ya. Banyak orang-orang yang terdampak secara langsung COVID-nya ataupun tidak langsung gitu. Yang dipermasalahkan orang-orang adalah dengan COVID kayak gini, orang-orang itu nggak bisa kerja, gitu. Biasanya dari sisi ekonomi, berangkat dari sisi ekonomi, gue nggak punya kerja, gue nggak punya pemasukan, gue harus kerja, gue harus keluar. Dan gue pun mengerti, gitu. Gue ngerti kok kalau misalnya orang-orang itu perlu kerja, orang-orang itu perlu pemasukan dan segala macamnya,
gitu. Kalau memang kalian harus kerja dan ternyata kalian tipe pekerjaan kalian yang tidak bisa dilakukan dari rumah, silakan bekerja. Mau gimana gitu. Kami sebagai tenaga kesehatan nggak bisa ngelarang-larang kalian untuk mencari uang gitu. Mencari uang itu hak dan kewajiban kalian. Baik lagi yang sudah disebutkan oleh teman-teman semuanya, tolong patuhi protokol yang ada gitu. Pakai masker, jaga jarak, bawa hand sanitizer, ya apapun itu tolong dilakukan gitu. Soalnya jujur beneran gak enak kalau misalnya nanti ternyata kalian menjadi orang yang kayak tadi yang Agung bilang, kalian orang yang tidak bergejala dan ternyata kalian menularkan orang-orang yang ada di rumah atau orang-orang teman-teman kalian. Kalau kalian harus kerja, silakan kerja, tapi tolonglah jaga diri sendiri gitu. Dan jaga Kalaupun kalian kalau ego kalian masih tinggi untuk tidak menjaga diri sendiri, tolong pikirin orang-orang yang di rumah atau orang-orang yang seatap sama kalian. Karena kalian mungkin nggak bergejala, kalian nggak tahu kalau kalian sakit, tapi kalian bisa bikin orang meninggal. Gitu sih. Thank you banget kakak atas waktunya yang diberikan buat ngobrol-ngobrol dan mengedukasi masyarakat. Semoga kakak-kakak sukses terus dan sehat-sehat terus ya kak. Terima kasih.